Halo guys, kembali lagi dengan saya di sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Santoso. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat mata kuliah Manajemen Inovatif, dan video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Apa aja sih yang akan dibahas tentang pembelajaran berbasis kompetensi ini? Ayo kita simak video berikut ini. Let's go. Yang pertama yaitu ada tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Bila digambarkan hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan tampak sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik, yaitu kompetensi dicapai sebagai hasil penggunaan kapabilitas atau kemampuan dalam memecah masalah aktual. Yang kedua yaitu ada kapabilitas atau kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi penerapan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku, yaitu kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Yang ketiga yaitu ada kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik, yaitu kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Yang selanjutnya ada kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Selanjutnya ada kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenauan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Yang selanjutnya ada desain dan pembangunan sistem. Desain dan pembangunan sistem pembelajaran dengan seluruh kompeten di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Yang selanjutnya ada kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Pihak pertama yaitu adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu menyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya atau peserta didik. Pihak kedua yaitu adalah penyelenggaraan diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Pihak ketiga yaitu pengguna lulusan, mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Yang selanjutnya yaitu ada kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukur yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid dan alat ukur yang dapat mengukur suatu yang harus diukur atau reliable. Yang selanjutnya yaitu ada hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap, yaitu yang pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi
instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, pengetahuan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya ada hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Yang pertama yaitu fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua yaitu fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran, nuntut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi penguatan, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Keempat yaitu fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukur yang baik sesuai implementasi dalam tujuan pembelajaran. Saat pengukuran yang baik dilihat dari validasi, reliabilitas, dan praktisan penggunaannya. Yang kelima yaitu fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia dari pimpinan satuan pendidikan, mendapat keluasan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Oke guys, tadi penjelasan dari materi tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di next video. Bye-bye.